Di video ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur hingga siap digunakan untuk membuat laporan keuangan. Hey guys, kembali lagi di channel Fakultif. Di dua video sebelumnya, kita sudah membahas pembuatan jurnal umum, buku besar, hingga neraca saldo. Di topik kita kali ini, kita akan lanjutkan untuk membuat jurnal penyesuaian, neraca lajur, hingga neraca saldo setelah disesuaikan. Bagi kalian yang belum mengikuti pembahasan ini dari awal, saya sarankan kalian lihat dulu video sebelumnya di sini atau melalui deskripsi di bawah. Pada saat kita membuat neraca saldo di video sebelumnya, saya sudah sedikit singgung bahwa ada beberapa akun di neraca saldo yang belum menggambarkan keadaan di tanggal 31 Januari atau saat laporan ini dibuat. Seperti misalnya, persediaan yang belum dikurangi barang yang sudah terjual. Lalu belum adanya jurnal mengenai biaya sewa bulan Januari, peralatan juga belum ada penyusutan dan sebagainya. Maka dari itu diperlukan jurnal penyesuaian di akhir periode akuntansi, atau tepatnya di tanggal 31 Januari ini. Jadi untuk apa sih adanya jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian harus dibuat karena kita ingin memotong aliran informasi. Atau dengan kata lain, kita mau potong aliran informasi kita sehingga informasi yang disampaikan hanya betul-betul menggambarkan periode di bulan Januari ini atau menggambarkan saldo di tanggal 31 Januari. Itu kenapa kalau misalnya kita membayar sewa sebesar 60 juta rupiah untuk 1 tahun, seperti contoh kita sebelumnya, kita harus potong informasi ini supaya ketahuan berapa sih yang menjadi biaya di bulan Januari ini dari 60 juta tersebut. Nah, untuk lebih jelas memahami logika berpikir tentang jurnal penyesuaian, saya sarankan lihat video ini dulu guys. Di video ini dijelaskan dengan sangat detail mengenai konsep dan cara berpikir waktu membuat jurnal penyesuaian. Untuk menerapkan jurnal penyesuaian di kasus minimarket yang kita bahas, lihat dulu guys kelanjutan cerita minimarket kita ini. Setelah beroperasi selama sebulan, tepatnya di tanggal 31 Januari, minimarket kita ini melakukan pengecekan persediaan. Atau istilah kerennya melakukan stock opnam. Semua barang yang masih ada di minimarket ini dihitung. Setelah stock opnam selesai, ternyata kalau dirupiahkan nilai persediaan yang masih ada di minimarket ini sebesar 3 juta rupiah. Supaya nggak lupa kita catat ya kondisi di akhir bulan ini. Setelah mengecek barang dagangan, selanjutnya dilakukan juga pengecekan untuk perlengkapan kantor seperti kertas kasir, pulpen, kantong plastik, dan sebagainya. Setelah dicek, ternyata perlengkapan ini kalau dirupiahkan sisanya tinggal Rp500.000. Selanjutnya, seperti tadi udah saya singgung, di bulan Januari ini, minimarket ini udah berjalan sebulan. Sehingga, sewa harus kita kondisikan, dan dihitung nanti berapa yang menjadi biaya di bulan Januari ini. Di akhir bulan juga, biasanya ada hitung-hitungan untuk bayar gaji karyawan. Nah, untuk minimarket ini, pembayaran gaji karyawan biasanya cair di sekitar tanggal 3 bulan berikutnya. Jadi, karyawan yang bekerja di minimarket ini, meskipun udah bekerja selama sebulan di bulan Januari, gaji mereka baru dibayarkan nanti di tanggal 3 Februari. Katakanlah total gaji yang harus dibayarkan ini nilainya semua 10 juta rupiah. Lalu selanjutnya, peralatan seperti printer kasir, komputer, keranjang belanja ternyata belum pernah disusutkan sebelumnya. Nah, untuk memudahkan kalian, anggaplah semua peralatan ini baru dibeli di tanggal 31 Desember tahun lalu. Peralatan ini dianggap bisa digunakan selama 5 tahun. Dan kita asumsikan nggak bisa dijual lagi nanti. Kalau udah nggak bisa dipakai ya dibuang. Jadi nggak ada nilai sisa dari peralatan ini. Nah guys, kondisi ini yang harus kita sesuaikan sekarang di neraca saldo kita. Gimana caranya? Caranya dengan membuat jurnal penyesuaian guys. Kita langsung bahas aja ya satu-satu. Yang pertama, kita harus menyesuaikan persediaan kita. Di neraca saldo, persediaan kita masih 15 juta rupiah. Sementara kenyataannya setelah dicek barusan harusnya tinggal 3 juta rupiah. Kalau diasumsikan nggak ada kehilangan barang di minimarket ini, maka selisihnya sebesar 12 juta rupiah merupakan barang yang terjual selama bulan Januari ini. Nah, tinggal di jurnal deh. Inventory di neraca saldo kita ada di debit sebesar 15 juta rupiah. Supaya menjadi 3 juta rupiah, tinggal kita kredit aja sebesar 12 juta rupiah. 12 juta rupiah ini tadi merupakan barang yang terjual atau cost of goods sold. Jadi, cost of goods sold kita di debit sebesar 12 juta rupiah. Beres deh jurnal penyesuaian yang pertama untuk persediaan.
Metode menghitung cost of goods sold dengan melihat saldo awal berapa, belinya berapa, dan dilakukan stock opnam di akhir periode untuk tahu saldo akhirnya kayak gini, ini dinamakan menggunakan metode periodik guys. Maksudnya metode periodik adalah kita ngitungnya nanti aja sekali di akhir periode waktu mau buat laporan keuangan, kayak contoh kita ini. Makanya selama berjalan kita tampung aja dulu setiap beli barang. Di akhir periode, kita baru stok opnam buat tahu berapa sisanya dan berapa yang dijual. Ada metode lain untuk menghitung COGS, yaitu metode perpetual namanya. Nah, metode yang ini bedanya cuma di COGS yang langsung dihitung setiap kali ada penjualan barang. Contoh ya, kalau ada jual barang 10 juta rupiah dan kita tahu belinya barang ini 8 juta rupiah misalnya. Kita langsung hitung waktu jual barang ini. Misalnya jurnalnya kayak gini. Penjualan dikredit 10 juta, terus kita langsung jurnal aja. COGS di debit 8 juta, persediaan langsung kita kurangkan dengan dikredit 8 juta. Jadi bedanya, kalau periodik setiap beli ditampung dulu. Terus waktu jual kita nggak jurnal perubahan persediaannya. Nanti di akhir periode baru kita hitung. Nah, kalau perpetual, setiap ada transaksi penjualan langsung kita hitung guys perubahan persediaannya. Sekarang kita lanjutin kasus minimarket kita ya. Setelah persediaan, selanjutnya untuk perlengkapan kantor juga sama. Perlengkapan kantor di neraca saldo kita masih tercatat di debit sebesar 2,3 juta rupiah. Sementara kondisi fisiknya di tanggal 31 Januari tinggal 500 ribu rupiah. Selisihnya pasti merupakan perlengkapan kantor yang sudah digunakan atau sudah jadi biaya. Untuk membuat perlengkapan kantor menjadi 500 ribu di catatan kita, tinggal kita kredit aja sebesar 1,8 juta rupiah. Dan untuk mencatat penggunaan perlengkapan ini, maka biaya perlengkapan kantor kita didebit sebesar 1,8 juta rupiah. Beres deh jurnal penyesuaian yang kedua. Selanjutnya, masalah sewa. Sewa tempat seperti sudah disinggung harusnya udah bukan 60 juta rupiah lagi, karena udah digunakan sebulan. Kalau 60 juta ini untuk 1 tahun, maka sewa per bulan menjadi 60 juta rupiah dibagi 12 bulan atau 5 juta rupiah per bulan. Nah, di bulan Januari, kita harus biayakan 5 juta rupiah sebulan karena sudah digunakan sewanya. Jadi, kita jurnal, biaya sewa di debit 5 juta rupiah dan nilai sewa yang masih menjadi aset kita harus dikurangi 5 juta rupiah. Kalau sebelumnya tercatat 60 juta rupiah di debit, kita kurangi dengan cara mencatat prepaid rent sebesar 5 juta rupiah di kredit. Beres deh jurnal penyesuaian yang ketiga. Next, masalah gajian. Meskipun gaji belum dibayar di tanggal 31 Januari ini, tapi sudah harus dibiayakan karena sudah terjadi. Ingat guys, tentang konsep matching principle yang kita pernah pelajari. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat lagi di sini. Jadi, bisa kita jurnal biaya gaji di debit 10 juta rupiah. Sementara karena biaya ini belum dibayar, maka kita akui utang gaji di kredit sebesar 10 juta rupiah. Yang terakhir adalah masalah penyusutan. Nilai peralatan di neraca saldo kita tercatat peralatan totalnya semua 12 juta rupiah. Kalau diasumsikan bisa dipakai 5 tahun tanpa nilai sisa, maka sebulan menjadi 12 juta rupiah dibagi 60 bulan atau setara dengan 200 ribu sebulan. Nah, peralatan ini kita biayakan tiap bulan dengan cara menjurnal depresiasi peralatan. Karena di bulan Januari ini sudah berjalan sebulan, bisa kita catat biaya peralatan ini dengan menjurnal biaya depresiasi peralatan di debit sebesar 200 ribu rupiah dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 200 ribu rupiah. Beres deh semua jurnal penyesuaian kita. Nah, untuk ngebenerin neraca saldo kita, ada teknik khusus supaya kita bisa tahu sebelum disesuaikan bagaimana. Yang dibenerin apa aja, sesudah dibenerin atau disesuaikan jadi gimana. Teknik ini dikenal dengan membuat neraca lajur atau bahasa kerennya accounting worksheet. Bentuk neraca lajur ini seperti ini guys. Nah, neraca lajur ini sebenarnya cuma untuk memudahkan kita aja biar nggak ada yang kelewat. Cara ngisinya juga gampang guys, tinggal pindah-pindahin aja dari jurnal penyesuaian kita. Misalnya jurnal penyesuaian kita yang pertama cost of goods sold di debit dan inventory di kredit 12 juta rupiah. Nah, karena COGS belum ada akunnya di neraca saldo kita langsung tambahkan di sini aja. Kita tulis cost of goods sold, lalu kita isi kolom debit di jurnal penyesuaian sebesar 12 juta rupiah. Catatan buat kalian, dalam kenyataannya, kalau akunnya sebelumnya belum dibuat,
Sebenarnya prosesnya kalian buat dulu buku besarnya, baru ke neraca lajur ini. Di sini saya langsung tambahkan ke neraca lajur untuk kepentingan belajar aja ya, biar lebih mudah. Di kenyataannya, kalian buat juga buku besar seperti COGS ini guys. Kita lanjut untuk inventory sekarang. Akunnya sudah ada, jadi kita tinggal masukin aja di kolom jurnal penyesuaian bagian kredit sebesar 12 juta rupiah. Lanjut, untuk jurnal penyesuaian yang kedua, ada supplies expense di debit dan office supplies di kredit sebesar 1,8 juta rupiah. Kalau belum ada akunnya, kita buat misalnya supplies expense, lalu isi kolom debitnya sebesar 1,8 juta rupiah. Untuk office supplies udah ada akunnya. Tinggal kita tulis aja di kolom kreditnya 1,8 juta rupiah. Gampang kan guys ngisinya? Nah, terusin aja prosesnya sampai semua jurnal penyesuaian dipindahin nilainya ke neraca lajur ini. Nanti kalau udah beres, jadinya kayak gini guys. Kalau udah diisi semua, kita masuk ke bagian kolom berikutnya, yaitu neraca saldo yang udah disesuaikan, atau bahasa kerennya, adjusted trial balance. Kolom ini ngegambarin neraca saldo yang udah dibenerin atau udah disesuaikan. Caranya gimana? Gampang guys, tinggal kalian jumlahkan aja kolom trial balance dan adjusting entries-nya. Nah, kalau yang nggak ada adjustment, kalian tinggal tulis ulang aja. Misalnya cash, nggak ada adjustment. Pindahin aja nilainya ke kolom debit di sini sebesar Rp33.670.000. Bank juga sama, tinggal mindahin. Nah, untuk inventory ada adjustment. Di neraca saldo tercatat di debit Rp15 juta. Di jurnal penyesuaian kita di kredit Rp12 juta. Jadi sisanya ada di debit sebesar Rp3 juta. Nah, coba kalian lihat sekarang. Nilai inventory ini sekarang udah sama dengan kondisi sebenarnya pas opnam bukan? Waktu stok opnam nilainya Rp3 juta. Di catatan kita, setelah disesuaikan juga udah sama sekarang nilainya jadi Rp3 juta. Ini fungsinya ada jurnal penyesuaian guys. Nah, proses ini kalian bisa teruskan sampai selesai. Kalau sudah dijumlahkan semua, kalian totalkan kolom debit dan kolom kreditnya. Harusnya pasti sama guys. Kalau sampai nggak balance, pasti ada yang salah posting. Antara debit kreditnya kebalik, atau angkanya ada yang salah tulis. Nah, kalau kalian lihat, di neraca lajur ini agak nggak rapi akun-akunnya, atau kadang nggak urutan. Nggak apa-apa guys, karena neraca lajur ini cuma kertas kerja untuk kalian aja. Ini bukan bentuk laporan keuangan. Kalau mau dirapihin, boleh. Saya bikin ulang ya, neraca saldo yang udah disesuaikan ini supaya sedikit lebih rapi. Akun-akun yang masuk kelompok aset seperti kas, bank, persediaan, perlengkapan, peralatan, termasuk akumulasi depresiasinya, saya urutin. Lalu yang masuk liability seperti utang dagang dan pinjaman ke bank, saya urutin juga. Yang masuk equity seperti modal sama laba ditahan, saya rapihin juga. Terakhir, yang masuk ke pendapatan dan biaya-biaya, saya urutin lagi. Lebih enak dilihatnya kan guys, kalau dibuat kayak gini. Nah, inilah bentuk neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, kembali ke neraca lajur, ada dua bagian yang masih belum kita isi di neraca lajur ini, yaitu kolom income statement dan kolom balance sheet. Gimana cara ngisi dua bagian ini? Apa aja yang masuk ke income statement? Apa aja yang masuk ke balance sheet? Gimana nyajiin laporan keuangannya? Ini akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk itu, pastiin kalian subscribe dan ikuti terus channel Fakultif ini. Kalau kalian ada yang masih bingung sampai di sini, atau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Tetap semangat belajar akuntansi dan be simple.